Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Asrianto dan teman satu kelompok saya, Salsabila Adina Pramesti. Sebelumnya, izinkan saya dan teman saya untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang akuntansi transaksi jasa keuangan syariah. Yang pertama adalah akad sarf. Akad sarf secara terminologi adalah transaksi jual beli atau penukaran mata uang dapat dilakukan dengan mata uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Falas sendiri adalah singkatan dari valuta asing. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis transaksi falas. Yang pertama ada transaksi spot, yang kedua ada transaksi swap, yang ketiga ada transaksi forward, yang keempat ada transaksi option. Lalu skema sarf, yaitu yang pertama, pembeli dan penjual menyepakati akad sarf. Yang kedua, pembeli menyerahkan valuta kepada penjual. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu penjual menyerahkan valuta lain kepada pembeli. Lalu contoh akad sarf, yaitu seorang dokter berkebangsaan Mesir bekerja di Saudi dan menabung sebagian uang dari gajinya di salah satu bank di Saudi. Saat dia akan pulang, dia berniat untuk menukar mata uang Saudi ke pound Mesir. Di Mesir nilai tukar 1 dolar mencapai 80 girsi Mesir. Dia dapat menukarnya di bank atau money changer, sedangkan jika di money changer mencapai 120 girsi Mesir. Lalu transaksi yang berikutnya ada akad wadiah. Akad wadiah merupakan akad sosial atau tabaru dengan menitipkan suatu barang kepada pihak lain untuk menjaga barang tersebut, di mana pihak penitip dapat meminta kembali barang titipannya sewaktu-waktu. Jika pihak yang dititipi menjaga amanah, maka tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan barang tersebut. Jenis-jenis akad wadiah. Yang pertama ada amanah. Amanah sendiri artinya di mana barang yang dititipkan tidak boleh didaya gunakan atau dimanfaatkan. Lalu yang kedua ada tanggung jawab barang ada di tangan pemilik barang. Lalu yang kedua jenisnya ada yadamanah, yaitu barang titipan diperbolehkan untuk didaya gunakan, namun pemilik dapat mengambil sewaktu-waktu. Lalu keuntungan hasil daya guna tidak wajib didistribusikan. Wadiah al-amanah, yaitu yang pertama, pihak menitipkan dan menyepakati akad wadiah dengan penerima titipan. Yang kedua, pihak yang menitipkan menyerahkan barang untuk disimpan oleh titipan. Yang ketiga, penerima titipan menyerahkan barang kembali kepada pihak yang menitipkan ketika diminta. Ada skema wadiah yadamanah, yaitu yang pertama, pihak yang menitipkan menyepakati akad wadiah dengan penerima penitipan. Yang kedua, pihak yang menitipkan menyerahkan barang untuk disimpan oleh penerima titipan. Yang ketiga, penerima titipan menggunakan dan memperoleh manfaat dari titipan tersebut. Lalu yang keempat, penerima titipan memberikan bonus kepada pihak yang menitipkan. Lalu yang kelima atau yang terakhir, penerima titipan menyerahkan barang kembali kepada pihak yang menitipkan ketika diminta. Berikutnya ada contoh transaksi wadiah, yaitu yang pertama tanggal 7 Maret, Bank BRI Syariah menerima setoran tunai pembukaan giro wadiah atas nama Rizal sebesar 55 juta. Lalu yang kedua, tanggal 12 Maret, Rizal menerima transfer dari Bank BRI Syariah Cabang Wates sebesar 10 juta. Yang ketiga, tanggal 20 Maret, Rizal menerima baliat giro dari nasabah Bank Peduli Syariah yang pernah membeli sesuatu dari Rizal seharga 35 juta. Baliat giro tersebut dicairkan oleh Rizal ke BBS untuk dimasukkan ke giro wadiah Rizal di BRI Syariah. Untuk jurnalnya, yang pertama, debit di kas sebesar 55 juta, kredit giro wadiah Rizal sebesar 55 juta. Untuk yang kedua, tanggal 5, debit RAK Cabang Wates sebesar 10 juta, kredit di giro wadiah Rizal sebesar 10 juta. Lalu yang ketiga tanggal 10 itu ada debit giro pada Bank Indonesia sebesar 35 juta. Kemudian di kredit
Syariah Rizal sebesar 35 juta. Untuk transaksi yang berikutnya ada akad wakalah. Akad wakalah sendiri adalah suatu akad berupa pelimpahan suatu kewenangan dari pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh dilimpahkan. Selanjutnya ada skema akad wakalah, yaitu yang pertama, pemberi kuasa menyepakati pemberian hak tertentu kepada pihak yang menerima kuasa. Yang kedua, ada penerima kuasa melaksanakan wakalah. Yang ketiga, setelah akad berakhir, penerima kuasa mengembalikan objek yang dikuasakan. Yang selanjutnya ada contoh transaksi akad wakalah, yaitu Bank BMT Syariah memberi kuasa kepada Tuan Bambang untuk membeli motor guna keperluan bank tersebut, dan bank menyerahkan uang sebesar 25 juta rupiah dalam transaksi tersebut. Lalu jurnal pada saat penyerahan uang, yaitu debit beban wakalah sebesar 25 juta, kemudian di kredit ada kas sebesar 25 juta, dan selanjutnya ada jurnal pada saat penyerahan barang, yaitu debit aset murabahah sebesar 25 juta rupiah. Kemudian ada di kredit, yaitu beban wakalah sebesar 25 juta rupiah. Selanjutnya ada akad kafalah. Akad kafalah sendiri memiliki arti, yaitu merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung jawab atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban dari pihak kedua yang ditanggung, yaitu maklul anhu. Selanjutnya ada skema akad kafalah. Skema atau mekanisme sistem operasi kafalah oleh Bank Syariah, yaitu yang pertama, kontraktor mendapat tender proyek dari Pemda untuk membangun jembatan, jalan atau gedung. Ia harus membuktikan ada dana sebelum dana APBD cair untuk modal, yaitu lalu pemilik proyek meminta jaminan dari lembaga bank. Yang berikutnya, pihak kontraktor mengajukan permohonan kafalah kepada pihak bank. Lalu yang berikutnya ada Bank Syariah memberikan kafalah kepada kontraktor, dan kemudian kontraktor memberikan surat jaminan kepada pemerintah untuk memenangkan tender tersebut. Lalu yang berikutnya ada contoh jurnal transaksi akuntansi kafalah, yang soalnya seperti Pak Toro memiliki hutang kepada pihak bank sebesar 5 juta rupiah. Hutang ini akan dibayar Pak Toro 3 bulan yang akan datang sesuai dengan kesepakatan. Tetapi belum sempat membayar dalam waktu kesepakatan, Pak Toro meninggal dunia, dan di sini anaknya yang menjamin hutang tersebut. Jurnal untuk melakukan transaksi tersebut adalah jurnal untuk pihak yang dijamin, Pak Toro, pada saat anaknya membayar beban. Ada di debit sebagai beban kafalah sebesar 5 juta rupiah, lalu kredit ada kas sebesar 5 juta rupiah. Qodraul Hasan, pinjaman tanpa dikenakan biaya. Pinjaman seperti inilah yang sesuai dengan syariah Islam karena tidak mengandung unsur riba. Meminjamkan uang tidak boleh menerima uang pengembalian yang lebih besar dari uang yang ia pinjamkan. Namun peminjam boleh saja atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas pokok pinjamannya. Skema Qodraul Hasan. Untuk skemanya sendiri sudah tertera pada gambar di samping. Yang pertama, dengan keterangan pemberi pinjaman menyepakati akad Qodraul Hasan dengan peminjam. Kemudian peminjam menerima dan menjalankan usaha dengan dana pinjaman. Kemudian untuk pengertian garis ketiga, keterangannya jika memperoleh laba maka akan diperoleh oleh peminjam. Dan yang terakhir, dana pinjaman akan dikembalikan kepada pemberi pinjaman. Contoh transaksi Qodraul Hasan. Pada awal bulan Maret 20 XA, Pak Suyadi sebagai seorang UMKM kelontong meminjam uang kepada Bank Syariah Sejahtera dengan skema KORT untuk melanjutkan bisnisnya yang hampir bangkrut karena pandemi. Informasi terkait akad yang disepakati, jumlah pinjaman sebesar 1 juta rupiah, lama pinjamannya 2 bulan, dan biaya administrasinya sebesar 5.000 rupiah. Untuk jurnalnya, cara penyelesaiannya, saat bank memasukkan dana pinjaman KORT ke dalam rekening tabungan, di debitnya tertera pinjaman KORT sebesar 1 juta rupiah, dan di sampingnya dengan kredit tabungan Pak Suyadi sebesar 1 juta rupiah juga.
Kemudian saat bank memotong biaya administrasi, debitnya tabungan Pak Suyadi sebesar 5.000, kemudian KR kreditnya pendapatan administrasi sebesar 5.000. Saat pembayaran cicilan pertama, debitnya tabungan Pak Suyadi sebesar Rp500.000 dan diiringi dengan kreditnya pinjaman kort juga sebesar Rp500.000. Saat pembayaran cicilan kedua, debitnya tabungan Pak Suyadi sebesar Rp500.000 dan diiringi dengan kreditnya pinjaman kort juga sebesar Rp500.000. Akad hawalah, akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung hutangnya. Skema hawalah. Dalam skema hawalah sendiri terdapat 3 pihak. Yang pertama muhal alaih atau pihak bank, kemudian ada pihak muhal yang pembeli, dan yang terakhir muhil penyuplai. Untuk keterangannya sendiri dari sesuai gambar berikut. Yang pertama, pembeli dan penjual melakukan transaksi jual beli. Kedua, penjual menyerahkan barang dan berhak menerima uang atau mengakui piutang. Yang ketiga, penjual mengalihkan hak tagih kepada pihak pengambil alih. Yang keempat, pengambil alih membayar kepada penjual. Kemudian yang kelima, pengambil alih menagih kepada pembeli. Dan yang terakhir, keenam, pembeli membayar kepada pengambil alih. Contoh transaksi dari akad hawalah. PT Gondang Baru memasok bahan baku kepada pabrik Madu Kismo senilai Rp120 juta yang baru akan dibayar 2 bulan kemudian. Oleh sebab itu, PT Gondang Baru membutuhkan modal kerja yang mendesak. Diajukannya pembiayaan hawalah ke Bank BNI Syariah Cabang Jogja sebesar nilai tagihannya. Setelah melewati beberapa rangkaian prosesnya dan disetujui oleh Bank BNI Syariah, dikenakan provisi hawalah sebesar Rp600.000 dan biaya notaris sebesar Rp570.000. Untuk jurnalnya sendiri, pada realisasi debitnya piutang hawalah sebesar Rp120 juta dan kreditnya kas juga senilai Rp120 juta. Pada pengenaan biaya bank, debitnya kas PT Gondang Baru sebesar Rp1.170.000, kreditnya pendapatan provisi hawalah Rp600.000 dan kredit gironya Rp570.000. Akad ran, perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang gadai baru dapat diserahkan kembali kepada pihak yang berutang apabila hutangnya sudah lunas. Skema akad ran. Di sini sudah terdapat gambar atas skema akad ran. Dengan keterangan yang pertama, pemberi pinjaman menyepakati akad ran atau ran tajlisi dengan peminjam. Yang kedua, pemberi pinjaman menerima barang atau surat berharga atas barang. Dan yang ketiga, penerima barang-barang akan mengembalikan barangnya yang dijadikan jaminan setelah akad sudah selesai. Contoh dari transaksi akad ran. Nasabah membutuhkan dana untuk membayar anaknya sedang masuk SMA. Ia membawa barang jaminan berupa kalung emas yang dimilikinya untuk digadaikan. Kalung yang dibawanya itu setelah ditafsir memiliki harga kisaran Rp12 juta dengan biaya perawatan sampai pelunasan sebesar Rp115.000. Berikut jurnal bagi pihak yang menggadaikan. Berikut jurnal pada saat menerima uang pinjaman. Debitnya terdapat kas sebesar Rp12 juta dan kreditnya utang sebesar Rp12 juta. Kemudian jurnal pada saat pembayaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan. Debitnya terdapat kas ran sebesar Rp115.000 dan kreditnya terdapat kas juga sebesar Rp115.000. Kemudian yang terakhir, jurnal ketika dilakukan pelunasan atas hutang. Debitnya terdapat utang dan kas dan kreditnya terdapat kas, masing-masing sebesar Rp12 juta. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.